Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilika Salsabila dengan NIM 2310611121. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya mengenai prinsip-prinsip perjanjian. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu hubungan yang terjadi antara pihak yang terlibat. Dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maka, dengan demikian perjanjian ini dapat diartikan sebagai kesepakatan yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang pertama ada kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan yang telah ditentukan, yaitu yang pertama, memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, serta sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan etikat baik. Asas kebebasan berkontrak sudah dijelaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata yang dibatasi oleh pasal 1320 ayat 3 dan pasal 1332, 1333 serta 1320 ayat 4. Jadi, asas kebebasan ini berkontrak bukanlah asas yang dapat diterapkan sebebas-bebasnya, melainkan asas yang harus dihormati oleh para pihak BWH dalam membuat suatu perjanjian harus juga memperhatikan hak-hak orang lain, hukum yang berlaku, dan ketertiban. Selanjutnya ada kesepakatan atau konsensus, bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat. Tentunya selama syarat-syarat sahnya kontrak lainnya sudah terpenuhi. Kontrak tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum setelah adanya kata sepakat. Sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak. Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian yang ditandai dengan apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Tidak akan ada apabila terdapat 3 hal sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata, yaitu paksaan, kekilapan, penipuan, serta penyalahgunaan keadaan. Selanjutnya yaitu itikat baik atau good faith. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menjelaskan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Orang yang beritikat baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggap jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari dapat menimbulkan suatu masalah atau kesulitan. Itikat baik adalah suatu sikap batin atau keadaan kejiwaan manusia yang jujur, terbuka, tidak ada yang disembunyikan atau digelapkan, tulus, ikhlas, serta sungguh-sungguh. Itikat baik tercermin baik, mulai dari perencanaan, perbuatan, hingga pelaksanaan suatu kontrak atau perjanjian. Itikat baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikat baik dalam pengertian objektif, yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan. Selanjutnya ada kepribadian atau personal. Kepribadian atau personal ini dijelaskan dalam pasal 1315 KUH Perdata, yaitu tak seorang pun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Selanjutnya ada proporsionalitas. Adanya keseimbangan dalam berkontrak, posisi atau kedudukan para pihak ini sama. Hak dan kewajiban para pihak ini juga seimbang. Sekilas tidak ada yang berbeda antara asas proporsionalitas dengan asas keseimbangan. Menurut Agus Yudha Herloko, keseimbangan merupakan kesamaan sebanding dalam jumlah ukuran atau posisi. Dalam perspektif kontrak, asas keseimbangan diberikan penekanan pada posisi tawar. Para pihak harus seimbang. Tidak adanya keseimbangan para pihak ini nantinya
akan mengakibatkan kontrak menjadi tidak seimbang dan membuka peluang intervensi penguasa untuk menyimbangkannya. Lalu, proporsionalitas ini dapat diartikan seringkali ini sebagai sekedar dipahami dalam konteks hukum pembuktian. Meskipun pada dasarnya asas proporsionalitas ini harus dimaknai sebagai pembagian hak dan kewajiban menurut proporsi yang meliputi segenap aspek kontraktual secara keseluruhan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam berjalannya sebuah perjanjian. Dan setiap prinsip ini memiliki peran-peran yang memang sangat penting, dan prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berbagai aspek kehidupan, mulai dari bisnis hingga hubungan personal, dipengaruhi oleh prinsip perjanjian. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya akan memiliki kepastian hukum, tetapi kita juga akan membangun dasar yang memang kuat untuk kerjasama yang adil dan menguntungkan satu sama lain. Prinsip perjanjian yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan kepercayaan membantu mencegah perselisihan dan ketidaksepakatan di masa yang akan mendatang. Prinsip-prinsip tersebut memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang memang harus dilakukan oleh masing-masing pihak dan menciptakan lingkungan di mana kepentingan bersama itu diprioritaskan. Selain itu, prinsip-prinsip ini memungkinkan individu dan kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas. Dengan menerapkan prinsip perjanjian, kita dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk membangun rasa kepercayaan yang berkelanjutan dalam berbagai bidang kehidupan. Maka dengan diadakannya prinsip-prinsip perjanjian ini, kita bisa membuat suatu perjanjian yang memang sah di mata hukum dan mendapat perlindungan hukum yang sesuai dengan sebagaimana mestinya.